Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 18 Februari tahun 2023. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1 sampai 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini
yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mimpi politisi dan pengalaman akan Allah. Pada umumnya para tokoh jemaat yang berperan penting di dalam kelompok teritorial dan kategorial gerejawi dipilih dari kalangan orang saleh dan sungguh tampil sebagai pelayan bagi kepentingan bersama. Namun konon ada juga yang terpancing menikmati perannya sebagai kedudukan yang harus dipertahankan. Ada juga yang sengaja aktif demi nama baik dan kedudukan, atau bahkan menjadikannya sebagai batu loncatan ke dunia politik praktis. Pengakuan Petrus terhadap Yesus, "Engkau adalah Mesias," mengandung mimpi politis bahwa Yesus akan menjadi pembebas bangsa Yahudi dari penjajah, dan Petrus akan mendapat posisi penting dalam masyarakat merdeka itu. Untuk memurnikan motivasi mereka, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes masuk dalam pengalaman akan kemuliaannya.
Yesus berubah rupa di depan mata 3 orang muridnya itu, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Itu bukanlah hanya hiburan rohani, melainkan pewahyuan tentang kemuliaannya nanti sesudah bangkit dari kematiannya, dan pewahyuan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Pengalaman mencicipi kemuliaan Paskal Tuhan Yesus ini sungguh adalah pengalaman yang dahsyat, nikmat, dan membahagiakan yang seharusnya mengubah total iman dan spiritual mereka. Yesus malah melarang mereka memberitakan pengalaman tentang kemuliaan ini, karena Yesus menegaskan 2 hal yang penting. Pertama, prediksi tentang terbunuh dan kebangkitannya harus terjadi lebih dahulu. Kedua, para murid adalah manusia lemah yang harus mengalami peristiwa kematian tragis Yesus dan kebangkitannya yang sesungguhnya, justru supaya mengalami perubahan rohani besar-besaran. Kelak sesudah para murid mengalami peristiwa terbunuhnya Kristus, lengkap dengan kebangkitan Tuhan, serta penerangan Roh Kudus, bahwa semuanya itu adalah ungkapan cinta kasih Allah kepada manusia, maka mereka berani tinggalkan segalanya untuk memberitakan berita baik itu kepada semua makhluk. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana ciri rohani pemimpin jemaat yang baik? Dia adalah orang yang punya pengalaman akan Allah yang lengkap dalam hidup, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, dan konsekuensinya, dia juga berani ambil bagian dalam derita Yesus dengan bersusah payah membangun jemaat atau melayani masyarakat. Tanpa pengalaman itu, dia masih berada pada taraf murid Yesus Prapaskah. Semoga demikian. Amin.